Saat ini sampah menjadi salah satu permasalahan yang paling krusial yang ada di negara Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang ada di Indonesia membuang sampah tidak pada tempatnya. Desa Rengel merupakan sebuah desa yang tidak hanya kaya akan budaya dan kebersamaan, tapi juga mulai menanamkan semangat peduli lingkungan dalam kesehariannya. Salah satu gerakan yang telah dilakukan oleh Desa Rengel adalah dengan mendirikan bank sampah. Bank sampah sendiri merupakan tempat pengelolaan sampah organik yang telah dipilah seperti layaknya sistem perbankan atau menabung. Namun yang membedakannya adalah tabungan itu sendiri merupakan sampah. Dengan adanya bank sampah dinilai sangat penting dikarenakan dapat mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA, kemudian mendorong gaya hidup ramah lingkungan, dan yang terakhir dapat memberikan nilai ekonomi dari sampah. Bank sampah ini sangat penting sekali bagi masyarakat karena bank sampah ini juga nantinya akan berpengaruh pada mengurangi jumlah sampah. Bank sampah ini membantu bagaimana lingkungan ini juga bisa bersih, sehat, dan nyaman. Bank sampah nanti juga ada potensi untuk tambahan pendapatan. Pada kesempatan kali ini, tim KKN FPUB Desa Rengel 2025 mengajarkan ibu-ibu PKK terkhususnya terkait dengan administrasi bank sampah agar kelak dapat mempermudah sistem administrasinya. Untuk cara kerjanya bank sampah, yang pertama itu dengan memilah sampah di rumah. Namun untuk beberapa RW yang ada di Desa Rengel, mereka memutuskan untuk tidak melakukan pemilahan agar dapat mempermudah sistem. Kemudian yang kedua, setelah sampah dipilah atau digabung menjadi satu wadah, maka sampah tersebut bisa dibawa langsung ke bank sampah sekitar. Lalu setelah sampah dibawa ke bank sampah yang ada di sekitar, maka sampah akan ditimbang dan nilainya dicatat di buku tabungan. Perlu diingat, nilai sampah tergantung jenis dan juga beratnya. Semakin rajin menabung, maka banyak yang bisa didapatkan. Uang yang diperoleh dari hasil timbang bank sampah tadi akan dimasukkan ke dalam kas tergantung dengan berapa persen biaya operasionalnya. Kas yang dikumpulkan di kepengurusan bank sampah nantinya akan dialokasikan untuk berbagai macam hal seperti hampers, jalan-jalan, atau yang lain sebagainya tergantung dengan kesepakatan para nasabah. Untuk membentuk bank sampah maka diperlukan beberapa unsur seperti nasabah, kemudian kepengurusan bank sampah, dan yang terakhir adalah bank sampah induknya. Nasabah yang merupakan masyarakat yang ingin menabung sampah, kemudian kepengurusan bank sampah yang berisikan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara beserta seksi-seksinya, dan yang terakhir bank sampah induk yang merupakan induk dari bank sampah atau yang menampung semua sampah yang menjadi pembeli dari bank sampah cabangnya. Namun pada kesempatan kali ini Desa Rengel belum membentuk bank sampah induk. Dan saya sampaikan terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman KKN Universitas Brawijaya yang telah support penuh terkait dengan program strategis desa yaitu program bank sampah, sehingga bank sampah itu kedepannya nanti bisa berjalan dengan adanya pendampingan khusus dari teman-teman Universitas Brawijaya Malang. Dengan kita menerapkan bank sampah di sekitar kita, maka sampah yang ada di sekitar kita pun juga bisa terminimalisir dan pada akhirnya tidak memberatkan pihak TPS. Bank sampah bukan hanya soal sampah, namun tentang perubahan. Bersama kita bisa wujudkan lingkungan bersih, masyarakat mandiri, dan masa depan yang lebih lestari.